Assalamualaikum teman-teman online, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Nova di channel Seluruh Journey dari Austria. Di vlog ini, saya kembali berada di dapur rumah saya. Karena saya akan memasak menu makanan khas dari Austria. Menu ini sangat praktis dan bisa dimakan juga untuk anak-anak. Menu makanan yang akan saya buat kali ini bernama Wiener Schnitzel. Wiener berasal dari kata Wien. Wien adalah salah satu kota di negara Austria yang merupakan ibu kota negara Austria. Atau dalam bahasa internasionalnya, kota tersebut dinamakan Vienna. Untuk kata schnitzel berarti daging tipis yang dibalur dengan tepung roti kemudian digoreng. Sekarang kita mulai masaknya. Tetap saksikan ya teman-teman. Inilah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Wiener Schnitzel. Di sini ada daging pute bagian dada dan ini file. Pute adalah daging ayam kalkun. Nah, di Indonesia ini kan agak susah ya dicarinya ya. Jadi bisa diganti dengan daging ayam bagian dada tapi sudah file atau daging sapi bagian paha. Ada tepung roti atau tepung panir, tepung terigu, telur, lada, bawang putih bubuk, garam, butter untuk menggoreng. Nah, menggorengnya itu original resepnya pakai butter atau pakai margarin. Tapi kalau nggak ada bisa juga digoreng dengan minyak goreng biasa. Sebagai bahan pelengkap, di sini ada manisan buah peach dan juga ini manisan buah berry. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya wild lingonberry. Bahasa Indonesianya saya nggak tahu sih, tapi bentuknya kayak gini nih. Oke, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, kita mulai ya. Sekarang kita mulai masaknya. Kita siapkan plastik wrap atau plastik apapun, karena kita mau pukul-pukul dagingnya. Ini dagingnya kan terlalu besar ya, karena menggorengnya nanti harus dilebarin. Jadi kalau terlalu besar begini, kita potong dua. Potong. Nah, kalau kita beli dada ayam yang filet, itu dagingnya biasanya tebal seperti ini kan ya. Nah, sebelum itu kan susah untuk dipukul jadi tipis. Nah, caranya dipotong melintang seperti ini dulu, ya, dijadikan dua baru dipukul-pukul. Oke, sekarang kita mulai proses pukul-pukul dagingnya. Daging yang udah dipotong tadi kita alasin lagi dengan plastik. Nah, karena saya nggak punya palu daging, jadi saya pakai ulekan kayu. Nggak masalah sih. Saya mulai pukul-pukulnya ya.
Kalau pukul daging ayam itu mesti apa ya, hati-hati ya, jangan terlalu keras karena bisa hancur. Nah kalau daging puten ini dia seratnya lebih padat, jadi nggak gampang hancur. Nah ini baru satu yang berhasil dipukul, jadinya tipis. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini sudah beres, saya pukul-pukul. Kenapa harus dipukul? Ya karena ciri khas schnitzel seperti itu, jadi dagingnya harus tipis. Lalu kita sekarang kasih garam, sama lada bubuk. Nah ini saya pakai lada hitam, tapi kalau nggak ada bisa ganti lada putih biasa. Nah sebenarnya original resepnya stop sampai di sini, tapi karena menurut saya rasanya itu agak kurang ya, jadi saya tambahin bawang putih bubuk. Nah kalau teman-teman nggak ada bawang putih bubuk atau lada bubuk, bisa diganti dengan kaldu ayam kayak merek apa, Masako atau Ajinomoto gitu ya. Kayak merek Masako atau Royco ya. Dan juga kaldu jamur. Nah itu bisa. Nah ini kita lakukan untuk bagian sebaliknya. Nah jadi kalau bawang putih ini sih cuma modifikasi resepnya saya aja. Nah ini sudah selesai, tapi saya mau tunggu sekitar 10 menit biar bumbunya itu meresap. Sebenarnya bisa langsung ke tahap selanjutnya, tapi nanti rasanya itu kurang maksimal. Sambil menunggu proses marinasi dagingnya, saya akan memperlihatkan sebuah video saat saya belanja di supermarket untuk membeli bahan-bahan Wiener Schnitzel ini. Jadi teman-teman juga bisa tahu berapa harga daging puter, berapa harga manisan peach dan lainnya. Kita mau belanja, mau bikin puten schnitzel. Lihat nih dekorasinya lucu. Nah ini supermarket biasa, supermarket yang biasa kita belanja, jadi nggak begitu besar, cuma lengkap. Saya mau bikin puten schnitzel. Puten itu ayam kalkun. Nah ini dagingnya. Harganya 4,49 euro, jadi sekitar 85.000 setengah kilo. Nah ini ayam, harganya sih sama aja kayak puten. Untuk bikin puten schnitzel kita butuh ini, manisan peach. Ini berat, ini beratnya 820 gram, tapi harganya murah, cuma 95 sen, berarti nggak sampai 17.000. Kita juga butuh ini,
wild price berry. Jadi ini apa namanya, cherry. Ini harganya lebih mahal, sekitar 35.000. Sekarang kita lanjut prosesnya ya. Ini tepung terigunya dituang di tempat yang lebar. Lalu telur. Dan tepung panir. Telurnya dikocok lepas aja. Sebaiknya telurnya ditambahkan susu cair sedikit aja, 1 sendok makan. Mau di skip juga boleh, atau ditambah sedikit air karena terlalu kental nanti tepungnya, karena biar nggak terlalu kental juga. Oke, sekarang kita mulai prosesnya. Pertama, dibalur terigu. Nggak usah tebel-tebelan juga sih tepungnya, biasa aja. Terus kita masukin ke telur. Lalu ke tepung panir. Nah, seperti ini, lalu digoreng. Misalnya teman-teman, kalau untuk sahur, ini menunya praktis. Karena bisa dipersiapkan sehabis tarawih ya misalnya. Lalu disimpan di kulkas. Jika dagingnya sudah seperti ini, berarti sudah siap digoreng. Atau jika teman-teman mau untuk stok, misalnya sahur gitu ya. Nah, ini bisa disimpan di dalam freezer. Tapi simpannya di dalam wadah tertutup. Dan ini tahan hingga 1 minggu di dalam freezer. Jadi lebih praktis. Oke teman-teman, kita lanjut goreng ya. Dulu butternya. Nah, kalau di sini butter untuk menggoreng seperti ini, benar-benar putih.
Sekarang ngetes baterainya sudah panas atau belum. Kita full induktor. Sudah begini berarti sudah panas. Kita mulai ya. Ini apinya panasnya sedang aja, dan hanya dibalik 1 kali aja. Jadi kira-kira kalau sudah 2 menit baru kita balik. Nah, ini sudah saya balik ya. Oke, ini sudah matang. Kita kasih alas tisu biar minyaknya nggak terlalu banyak. Inilah penampakan Wiener Schnitzel dari daging punten. Biasanya dilengkapi dengan vegetaris salad. Seperti ini. Itu yang hitam bukan kecap ya, tapi salad oil yang terbuat dari biji labu kuning. Selamat mencoba teman-teman. Semoga resepnya bermanfaat. Sekarang waktunya mencoba. Sekarang waktunya saya mencoba masakan ini. Sebenarnya jeruk ini bukan cuma sekedar garnish. Jadi kalau misalnya suka, jeruknya itu bisa untuk di dagingnya seperti ini. Kita mulai ya. Jadi makannya itu harus begini. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sih kurang cocok ya. Makan daging goreng seperti ini pakai selai buah kayaknya rasanya aneh. But don't worry, I had chili sauce. Cara. Jadi saya makannya selalu pakai ini gitu. Nah, karena saya kan kurang cocok ya makan dengan saus buah seperti ini gitu ya. Tapi di sini saya mencontohkan gimana penyajian standar restoran di sini atau penyajian di rumah warga sini gitu. Jadi pasti dikasihnya seperti ini gitu. Ya, saya selalu cari minimal saus tomat. Nah, untuk si buah peach ini itu biasanya dimakannya belakangan, setelah ini habis baru buah peachnya gitu. Seperti itu teman-teman. Dan ini vegetaris saladnya ini. Kita aduk dulu karena tadi ada garam, cuka apel, dan salad oil. Salad oilnya pakai black oil yang terbuat dari biji labu kuning. Teman-teman, saya mau melanjutkan makannya dulu ya. Silahkan untuk mencoba resep ini dan bisa tag di Instagram saya di nova_wr16. Terima kasih telah menyaksikan vlog saya. Jangan lupa untuk tetap mendukung vlog ini dengan cara subscribe, like, share, dan tulis komen ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Auf
Assalamualaikum.